Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bunda semua rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, karena bulan kemarin hujan. Tadi pas hujan kayaknya nggak jadi gitu kan. Tapi rupanya alhamdulillah sudah berhenti. Jadi lumayan banyak yang hadir pada sore ini. Alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu semua rahimakumullah, tak terasa kita sudah mau masuk Ramadan, karena Rajab sudah beberapa hari kita jalani. Tanggal berapa Rajab sekarang? Sudah 17 Rajab. Ya, waktu berputar begitu cepat. Jadi jangan sangka itu muda terus. Ya, rasa-rasa masih muda terus kan. Rupanya umur itu terus bertambah. Ya, tanpa kita sadari, semakin hari kita semakin tua. Iya Bu? Jujur aja lah, makin hari makin. Semakin tua kita, tapi itu membuat kita semangat ya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan ini baru bermanfaat kalau diisi dengan kebaikan, kalau diisi dengan ibadah. Karena apapun bagi seorang muslim itu ibadah, apapun aktivitasnya. Belanja ibu ke pasar kaget itu ibadah itu. Ketika nawaitunya untuk betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan masuknya Rajab ini, setidaknya kita tidak boleh ta'acuh saja. Ya, harus kita mulai. Ibarat 3 bulan berturut-turut, dan ini doa yang selalu dilantunkan. Kita dengar di mana-mana. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Maknanya 3 bulan berturut-turut yang sangat agung, dan kita sudah masuk ke dalamnya. Maka sebagian ulama berkata bahwa Rajab itu seolah-olah menanam. Rajab itu seolah-olah kita menanam. Di Sya'ban nanti kita merawat, menyiramnya. Maka di Ramadan itu kita memanen. Jadi dari Rajab ini kita mulai bersiap. Persiapan untuk apa? Untuk masuk ke bulan Ramadan. Jadi nggak kaget di bulan Ramadan, sudah ada pemanasannya. Ibarat orang olahraga, pemanasannya ada dulu, nggak mungkin langsung main. Maka di Rajab ini sudah kita mulai. Bahkan Rajab ini adalah bulan haram, disebut dengan bulan haram. Inna iddatasy syuhur indallah 12 sahran. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan itu sebanyak 12. Berapa bulan Bu? 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Coba, apa bulan haram? Muharram. Kita mulai dari Zulhijjah dulu. Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, Rajab. Jadi unik, Rajab tersendiri dia. Ya, Rajab ini tersendiri.
Apa makna bulan haram? Semuanya dilipat gandakan. Nah, itu aja bedanya, Bu. Kalau ibu baca Quran di bulan haram, pahalanya dilipat gandakan. Ibu puasa di bulan haram, pahalanya dilipat gandakan. Bahkan dalam sebahagian riwayat, ka'annahu 30 yauman, seolah-olah kalau orang mensoma fi syahril haram, orang yang melaksanakan puasa di bulan-bulan haram, seolah-olah 30 yauman, dia berpuasa 30 hari. Jadi dilipat gandakan, banyak pahalanya. Ya, baca Quran dilipat gandakan, sholat sunat dilipat gandakan. Maka momentum di Rajab ini, perbanyaklah berzikir, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunnah, supaya kita terlatih. Tapi sebaliknya hati-hati, dosa juga dilipat gandakan. Cerewet sama suami di bulan Rajab, beda dosanya dengan cerewet suami di luar bulan Rajab. Maka berunak lembut sajalah. Curiga pula sama Ustaz ini, Ustaz kena marah tadi ya. Menggosip di bulan Rajab lebih besar dosanya di luar bulan haram. Nah, terus juga ibu menggosip tuh. Itulah menggosip aja terus. Di Rajab ini lebih banyak dosanya, berlipat-lipat. Makanya orang-orang yang tahu dengan Rajab, dia takut berbuat dosa. Dia tahu kalau di Rajab ini berpuluh kali lipat balasannya. Maka yang kita kejar di Rajab ini apa? Kebaikan. Bagaimana di bulan Rajab ini kita cari kebaikan-kebaikan saja. Perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, berkata-kata yang baik, menjaga lisan. Itu yang kita laksanakan sebagai batu loncatan, sebagai gerbang untuk menuju bulan Ramadan. Juga sebagian pendapat Rajab itu syahrullah, disebut dengan bulan Allah. Sya'ban, syahri. Sya'ban itu disebut dengan bulan Rasulullah. Ramadan bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di Rajab? Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Dan hari ini kita telah perang di Israel dengan di Gaza, insya Allah terhenti di bulan Rajab. Kemenangan umat Islam itu di bulan Rajab datangnya. Yang kita tengok di media itu kan media. Tapi kenapa Israel mau mengalah? Karena dia sudah kalah. Tak kuat lagi dia menyerbu. Yang pejuang-pejuang Gaza ini hilang-hilang, muncul terus. Yang hilang satu, muncul 1000. Panik. Kalau perang ini dilanjutkan, kita kalah, bisa hancur negara. Padahal yang diperangi itu lebih besar kota Pekanbaru. Kecil. Gaza itu kan kecil. Ya. Sangat kecil Gaza itu. Kalau sekaliber negara Eropa, Amerika, Israel bersatu menghancurkan Gaza, tapi Gaza Allah lihatkan hari ini belum kalah, belum bisa diduduki. Gak bisa orang itu mencaplok sampai hari ini. Gak bisa. Ya, begitulah. Meskipun mengorbankan 46.000 yang mati syahid. Kapan itu ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Di bulan Rajab. Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai hadirnya Rasulullah berbentuk kehamilannya ditandai di bulan Rajab. Jadi bulan apa? Aminah itu hamil Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, di Rabiul Awal Nabi lahir. 9 bulan. Masuk bulan 10 Rasulullah lahir. Maka Rasulullah itu 9 bulan dalam kandungan. Berarti Aminah itu mulai hamil di bulan Rajab. Itulah keagungan bulan Rajab.
Terus yang paling masyhur peristiwa apa di bulan Rajab? Isra Mi'raj. Nah, ini Isra Mi'raj. Isra itu artinya apa? Berjalan. Mi'raj naik. Israel kan sudah Bani Israel itu. Israel itu artinya kan orang yang berjalan. Allah, orang yang berjalan menuju Allah. Siapa Israel itu? Yakub alaihissalam. Tapi orang Israel hari ini menyalahi ajaran Nabi Yakub, keluar. Ya, maka disebut dalam Al-Quran. Maka surat tentang Isra Mi'raj disebut dengan surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Isra, berjalan. Di mana Rasulullah berjalan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebut dengan alam syahadah, alam yang nampak. Apa yang nampak oleh Rasulullah? Yang pertama, dari Mekah datang burak. Jibril membawa seekor burak. Burak ini binatang kendaraan Rasulullah. Barqun, bahasa kitanya kilat. Jadi kilat itu bahasa Arabnya apa? Burak. Diteliti oleh orang Barat hari ini, maka muncul kecepatan cahaya. Kan istilah di ilmu fisika, kecepatan cahaya. Cahaya itu cepat. Coba ibu saya tak langsung dia. Dan sudah ada yang secepat itu. Pesawat ruang angkasa itu memakai kecepatan cahaya. Dan ini kendaraan Rasulullah. Berjalan dari Masjidil Haram. Singgah pertama di Yasrib. Namanya Yasrib. Setelah Yasrib berubah menjadi Thayyibah. Ketika Rasulullah hijrah ke Thayyibah, maka Rasulullah mengganti Thayyibah ini dengan nama Madinatul Munawwarah. Jadi yang membuat nama Madinah itu Nabi. Pertama kali Nabi hijrah, pertama kali didirikan masjid, maka berdiri Masjid Nabawi. Itu di Madinah. Waktu itu namanya belum Madinah karena Nabi belum hijrah ke Madinah. Namanya Yasrib. Nabi berhenti. Diperintahkan oleh Jibril, "Hai Muhammad, tahukah engkau ini tempat apa?" "Saya tidak tahu ya Jibril." Ini disebut dengan Yasrib. Disinilah engkau nanti akan hijrah. Disinilah engkau nanti akan memulai kemenangan umat Islam. Karena kemenangan itu terjadi setelah hijrah. Berarti peristiwa hijrah itu kapan terjadi? 3 tahun setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi lebih dulu Isra Mi'raj daripada hijrah. Karena Nabi masih di Mekah. Kalau hijrah Nabi udah di mana? Madinah. Jadi Isra itu terjadi ketika Nabi di Mekah. Tekanannya luar biasa. Istrinya wafat. Kalau diceritakan panjang itu Bu. Istrinya wafat Khadijah, habis itu wafat pula pamannya. Nabi dalam tekanan diembargo oleh orang Quraisy, ditahan. Pasca akhirnya malamnya mau dibunuh. Bayangkan, tekanannya kuat. Selama ini kenapa orang tak berani dengan Nabi? Dia punya paman. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu tokoh. Kenapa orang segan dengan Nabi Muhammad? Karena ada Abu Thalib. Abu Thalib menikah. Kenapa orang segan dengan Rasulullah? Karena ada Khadijah. Khadijah bangsawan. Waraqah bin Naufal pamannya, bapaknya tokoh-tokoh Quraisy semua. Orang tak berani. Karena Khadijah itu orang kaya raya. Biasanya kan ketokohan orang kaya, karyawannya banyak, orang segan, wafat. Jadi Nabi tinggal sendiri. Gimana perasaannya waktu itu? Sekaligus istrinya wafat, pamannya wafat, dia belum ada pembela. Tekanan makin kuat, bahkan dia ingin dibunuh. Maka Nabi pergi ke Masjidil Haram, tidur di sana. Di Masjidil Haram, dekat Hijr Ismail, Nabi terlentang di situ tidur, merenung. Karena biasanya kalau orang-orang dekat dengan Allah, ketika pikiran itu lagi
masalah banyak, larinya kemana Bu? Ke masjid. Tapi kalau orang-orang kurang beriman larinya kemana? Ke mall SKA. Kemana pergi? Selo ke sana ke sini, untuk di rumah. Karena orang seperti itu makin ke masjid makin kacau. Tapi Rasulullah tidak. Ketika problemnya banyak, dia larinya kemana? Kepada rumah Allah. Dia minta kepada Allah. Ini juga pelajaran ini. Kalau ibu lagi banyak masalah segala macam, pergi ke Jabal Rahmah, merenung, ibadah kepada Allah. Jangan curhat pula di Facebook. Kayak ini yang jadi masalah ini. Curhatnya di Facebook, bahagianya di Instagram, macam-macam orang-orang hari ini. Jadi ini pelajarannya. Jadi singgah Nabi di Yasrib, Madinah. Maka digambarkan oleh Jibril, hai Muhammad, ini nanti engkau tempat hijrahnya ke sini. Sudah dikasih gambaran perjalanannya. Dari Madinah berangkat lagi, singgah yang kedua di Madian. Apa nama daerahnya Bu? Madian. Madian itu dekat ini, Bukit Tursina. Bukit Tursina. Apa itu Bukit Tursina? Hai Muhammad, kata Jibril, turun engkau. Ini adalah tempat Musa menerima wahyu dari Allah. Tempat Musa langsung bercakap-cakap dengan Allah. Di mana itu? Di Bukit Tursina. Masih di Jazirah Arab. Apa pesan yang kita ambil di sini? Musa itu bawa kitab apa Bu? Taurat. Kaumnya Bani Israel, orang Yahudi. Ada pesan di sini. Islam meluruskan kembali ajaran Taurat yang sudah disimpangkan oleh umatnya. Karena Tauratnya orang-orang Yahudi hari ini di Bani Israel itu sudah banyak yang menyimpang, distorsinya banyak. Bahkan mereka membuat patung sapi merah, sudah menyekutukan Allah. Maka diluruskan, ada pesan di sini. Ini kode mau selesai ini. Saya pintar apa sih coba namanya? Pulang kode mau selesai. Ustaz sudah jam 5 gitu. Kami mau ke pasar, enggak ke pasar lagi ini. Enggak ada masalah, besok pagi saya kaget. Kau tahu Ustaz, saya yang belanja sekarang. Itu masalahnya. Karena punya anak kecil. Mau lahiran kan, awal yang belanja. Ketemu ibu majelis taklim udah pakai topi kan, Ustaz katanya. Ya enggak apa-apa lah. Memang seperti itu ya. Udah pakai topi kelas berapa? Ketemu juga, enggak apa-apa. Ya udah penyamaran. Sebetulnya yang masak itu siapa Bu? Saya tanya ibu sekarang. Yang wajib masak itu siapa? Suami. Yang nyuci itu siapa? Suami. Betul itu. Ibu itu bonusnya pahalanya luar biasa. Itu bukan pekerjaan ibu. Yang berantem lah habis ini lagi nanti ibu sampai di rumah. Ya, sebetulnya memang itu kewajiban, semuanya kewajiban suami. Dalam Islam itu begitu. Sampai di mana kajian tadi? Sampai Bukit Tursina. Lanjut. Ini berhenti kedua. Berhenti ketiga, Nabi berhenti lagi. Ini dah dekat Baitul Maqdis. Nama tempat berhentinya Baitul Lahmi. Baitul Lahmi. Jibril berkata, hai Muhammad, turun engkau, tahukah engkau ini tempat apa? Saya enggak tahu, kata Rasulullah. Ini tempat dilahirkan Yesus Kristus. Lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Ada pesan di sini. Apa pesannya? Rasul datang untuk meluruskan kembali ajaran Nabi Isa alaihissalam. Apa kitabnya? Injil. Injil itu datang dari Allah dan itu kitab yang wajib kita imani. Karena kitab yang diturunkan Allah itu ada berapa? 5. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Ya kan? Yang satu lagi Zabur, Taurat, Zabur 4 berarti. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Injil turun kepada siapa? Nabi Isa alaihissalam. Menyembah Allah di situ. Tapi sayang terjadi pengangkatan Isa oleh Allah ke langit. Maka muncul di sana Paulus. Panjang kisahnya itu.
muncul Paulus. Terjadilah yang terjadi sampai hari ini. Jadi ada semacam pesan di situ Rasulullah singgah di Baitul Lahmi. Jadi Baitul Lahmi itu populer sekarang disebut dengan Bethlehem. Apa namanya, Bu? Baitul Lahmi, Bethlehem, kan Bethlehem. Jadi Bethlehem itulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Itu tempat Nabi berhenti yang ketiga. Dari Yasrib, Tursina, dari Tursina ke Bethlehem, dari Bethlehem langsung ke Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem hari ini yang dikuasai oleh Israel. Salat pun payah di situ sekarang, karena sudah bahkan undang-undang di sana menyebutkan yang boleh salat hanya umur 40 ke atas, kan itu. Sampai umur 50 ke atas. Itu pun sering terjadi bentrok dengan pasukan orang-orang Israel. Ya. Dan ini disebut targetnya memang karena orang-orang Bani Israel itu meyakini di Masjidil Aqsa itu tempatnya kuil Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, dia meyakini bahwa di situ adalah Temple of Solomon, adanya kuil. Jadi ini doktrin. Maka sampai kiamat tidak akan pernah damai. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tengok dalam Al-Quran. Orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan ridho kepada kalian sehingga kalian takluk ikut mereka, kata Al-Quran. Tapi Rasulullah dalam hadisnya banyak di akhir zaman nanti Muslim itu berperang dengan orang Yahudi, bukan Nasrani di sana. Orang Yahudi sampai pohon pun mengatakan, hai Muslim, di belakangku ada Yahudi, faktulu, bunuhlah dia, kecuali satu pohon yang tidak mengatakan Yahudi disebut dengan pohon gharqad, syajaratul gharqad. Itu hadis Nabi. Dan terbukti hari ini terjadi terus perang dengan Yahudi, orang-orang Israel. Kapan perang itu berhenti, Ustaz? Kalau lah berhenti kiamat. Kan itu rentetan akhir zaman. Siapa Yahudinya? Itulah pasukan Israel. Siapa yang membantunya? Nasrani yang di belakang membantu. Amerika, Eropa akan dikirim bom, senjata sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang kita lihat hari ini terjadi. Tapi alhamdulillah ada kabar baik, perang ini akan berhenti. Nah, itu saja. Dari Masjidil Aqsa naik, diberubah alamnya lagi nih. Ini bukan lagi alam logika, tapi sudah masuk alam malakut namanya. Kalau tadi alam syahadah, alam yang nampak. Madinah ada tempatnya, Tursina ada tempatnya, Bethlehem ada tempat ziarahnya orang-orang Nasrani. Hari ini itu kan ke Bethlehem, banyak mereka ke sana. Tempat lahirnya Yesus Kristus, kata mereka, banyak ke Bethlehem. Masjidil Aqsa ada sampai hari ini. Dari sana Nabi naik. Ini bukan lagi alam yang dilogikakan. Jadi jangan ibu berpikir pula langit itu seperti apa. Pusing kita nanti ibu. Itu sudah masuk wilayah iman. Kalau saya tanya ibu, langit itu yang mana? Ke atas langit kan? Itu bukan langit. Yang nampak itu baru awan. Langit itu alam gaib. Alam gaib dirahasiakan oleh Allah. Berapa lapis langit diciptakan Allah? 7. Cukup. Jangan ibu berpikir 7 kayak apa langit pertama ya. Ketawa sendiri nanti ibu. Jadi itu cukup wilayah iman. Karena setiap langit itu ada penjaganya. Punya penjaga, tidak bisa langsung tembus. Rasulullah itu naik antar langit-langit tadi, mengetuk pintu langit. Assalamualaikum, masuk langit 1, dibuka oleh penjaga malaikat. Di langit 1, Nabi siapa di sana? Banyak. Adam ya. Langit 2, Nabi juga. Langit 3 sampai langit ke-7. Ini disebut dengan alam gaib, alam malakut. Bukan lagi alam yang bisa kita logikakan.
Nah, disinilah masuk wilayah iman. Wajib percaya. Maka jangan kita terpengaruh yang mengatakan Allah di langit. Pernah ibu dengar? Di mana Allah Ta'ala di langit itu mana? Aras itu mana? Singgah sana. Berarti Allah punya tempat. Lebih dulu tempat atau Allah? Lebih dulu Allah atau tempat? Berarti sebelum ada tempat Allah di mana? Nah, ini tauhid. Makanya dalam Al-Quran disebut laisa kamitslihi syai'un. Apa arti laisa kamitslihi syai'un? Allah tidak sama dengan apapun. Ketika ibu membayangkan Allah, berarti itu bukan Allah. Jadi negasi dalam bahasa tauhidnya apa? Apapun yang dilogikakan itu bukan Allah, karena Allah selain itu. Tuh Ustaz, ada yadullah fawqa ainihim, tangan Allah. Kan ada di Al-Quran. Tangan Allah, wajhullah, wajah Allah. Berarti Allah punya wajah? Tidak. Berarti Allah punya tangan. Kenapa kalimat Al-Quran seperti itu? Karena kita punya akal. Maka dilogikakan dengan bahasa Al-Quran. Bukan maknanya Allah punya tangan. Tidak. Allah punya kuasa. Karena ada yang berpendapat Allah itu memang punya tangan katanya. Kalau kita menyebut Allah punya tangan, berarti Allah berjasad, berjisim, beranggota tubuh. Berarti sama dengan makhluk. Jadi Allah tidak sama dengan makhluk. Oh, ada pula dalilnya. Allah itu punya tangan tapi tidak seperti tangan manusia. Apa definisi tangan? Definisi tangan itu punya jari. Apa pula? Nah, kan logika kita yang main. Maka ada negasi di sana, menafikan seluruh sesuatu itu bukan Allah. Apa hadisnya? Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Itu hadis sahih. Berfikirlah kalian terhadap yang diciptakan, jangan pernah berfikir kepada yang menciptakan. Paham ibu? Jangan ibu pikirkan yang salah Allah itu. Cukup di iman. Disitulah wilayah iman tadi. Berarti kalau begitu gimana meningkatkan iman? Gampang aja bu. Apa caranya? Allah itu pasti ada. Apa tanda adanya Allah? Ada alam. Alam ini mungkin tidak berdiri sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Nah, itu saja. Itu dari yang qat'i itu. Apa dalil Al-Qur'annya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, kata Al-Qur'an. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dah. Kedua dalilnya itu. Tak usah ibu pikirnya macam-macam lagi. Aduh, mana Allah? Seperti apa Allah? Gilo ada pelaku. Oke, jangan pernah mengatakan Allah di langit, karena kita tidak boleh bertanya di mana Allah. Tidak boleh itu. Itu kalimat sudah logika. Kalau kita menanya di mana Allah, berarti sudah tafakkar, berarti kita sudah berfikir. Sementara hadis Nabi mengatakan jangan berfikir tentang Khalik itu yang menciptakan Allah. Jangan kita berfikir tentang Allah, tapi berfikirlah yang diciptakan oleh Allah. Paham ibu betul? Apa pertanyaannya bu? Allah di mana? Allah ada di aras. Dalilnya itu tuh. Allah istawa ala. Allah berada di aras. Tapi ada juga firman Allah bu. Allah lebih hablum min warid. Allah tuh lebih dekat daripada urat leher. Nah, coba kan bertentangan. Tadi katanya Allah di kini Allah lebih dekat dari urat leher. Maka jangan pernah berpikir di mana. Aina ma kuntum. Kan ada juga yang mengatakan fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Fa aina ma kuntum, dimanapun kalian menghadap di situ ada Allah. Nah di mana-mana Allah tadi. Ke sana ibu ada juga Allah, ke sini ibu ada. Berarti tidak jadi di aras. Karena Al-Quran itu banyak ayat tentang Allah. Ada Al-Quran mengatakan Allah di aras, bukan di aras bersemayam di
aras. Ada di Al-Quran tadi mengatakan Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Berarti pesannya di sini apa pesannya? Jangan pernah berfikir tentang Allah di mana, tapi berimanlah kepada Allah. Tak sampai akal kita, Bu. Jangankan masalah Allah, masalah tubuh kita ini ada yang tak sampai akal kita. Ibu punya rasa cinta. Ada tak ibu punya rasa cinta? Di mana letak cinta itu? Coba bongkar hati ibu. Ada tak cinta di dalam? Ketemu tak? Paham? Rasa. Itu saja kan tak bisa kita cari kan? Di mana letaknya? Apalagi Allah. Ibu sakit, pernah sakit? Di mana sakitnya? Di tangan Ustaz. Ada tak sakit itu di situ? Coba buka tangan itu di mana letak sakit itu. Itu hanya masalah makhluk. Kita tak tahu di mana letaknya. Apalagi Allah. Bertanya lo tentang Allah, berani pula menyebut di langit. La ilaha illallah. Itu baru makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau sederhana ini aja lah. Ibu yakin tak angin itu ada? Hah? Di mana letak angin itu? Saya mau nengok. Sederhana ya. Di mana letak angin itu? Tapi rasa. Maka Allah itu juga kita merasa ada Allah. Nah itu bukan di mananya. Ibu tuh jangan. Jadi kalau orang yang merasa ada Allah, dia tidak berani, tidak putus asa. Hidup tuh nyaman, adem. Kenapa? Dia bersyukur masih ada Allah, apapun keadaannya. Karena Allah yang menguasai semuanya. Di sinilah perlu kita tawakal. Makanya pernah ibu bilang Allah di aras, Allah di langit. Karena ayat tentang Allah tuh banyak. Ada yang mengatakan Allah itu dekat di leher. Ada yang kata Allah turun ke dunia tanazzul. Ada tak hadis Nabi? Di bulan Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Kan gimana pula itu kita berpikir itu? Itu bukan wilayah logika, buang jauh-jauh. Jangan pernah membahas. Makanya ulama saja mengatakan tak boleh kita bertanya tentang Allah itu di mana, bagaimana, kaifa, aina, tak boleh ditanya tentang Allah. Karena Allah itu meliputi lebih dari semuanya. Tak sampai akal kita. Sedangkan masalah cinta jadi tak sampai akal mencarinya. Carilah kemana-mana nanti, tak akan ketemu. Ya, abang cinta sama saya, abang cinta, di mana cinta tuh? Dimakan tak bisa, ditengok tak bisa, ya dipegang tak bisa. Paling kalau di WhatsApp nanti muncul emoji hati, itu pun tak bisa dipegang. Apalagi Allah. Sedangkan makhluk saja tak bisa dicerna oleh akal kita. Ya, angin saja tak bisa kita cari ke mana bentuknya, wujudnya seperti apa. Tapi kita yakin angin itu ada. Di sinilah cara kita bertauhid. Ya, sebab kalau semua dilogikakan nanti tidak selesai-selesai. Jadi ada wilayah iman, ada wilayah akal. Sementara hadis Nabi itu mengatakan, Nabi yang merintahkan, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq, kata Allah. Berfikirlah, kata Rasulullah, berfikirlah kalian pada apa yang diciptakan, jangan pernah kalian berfikir terhadap yang menciptakan. Dilarang otak kita untuk berpikir sampai ke sana. Cukup imani saja. Tapi iman itu kan memang bertambah, Ustaz. Kenapa iman ibu tidak kuat rasanya bertambah? Karena kita kurang taat. Itu saja. Kalau ingin ibu merasakan Allah itu ada, manis ibadah, sujud itu indah, manisnya beramal kepada Allah, kalau kita rajin taat, istiqomah. Sedangkan orang tahajud saja istiqomah, itu tinggal saja tahajudnya sehari nangis dia. Kenapa? Asik dia tahajud. Kenapa kita tidak merasakan itu? Karena kita belum terbiasa. Tidak mau memaksa diri untuk taat kepada Allah. Makanya kenapa sahabat-sahabat dulu, sahabat Nabi, ada yang bisa khatam Quran sehari itu 3 kali. Kan tidak masuk akal tuh. Bisa khatam Quran berapa lama ya? 3 kali. Kita khatam Quran seminggu aja tidak mungkin, mustahil gitu. Ya?
One day, one juz. Itu baru khatam sebulan. Kan ada program one day, one juz. Berarti baru khatam sebulan. Saya punya kawan dulu. Waktu kuliah di Jakarta, kami tinggal di Lebak Bulus. Saya kuliah di Ciputat, di Syarif Hidayatullah. Kawan saya ini habis 30 juz. Habis 30 juz. Dia habisnya memang udah khatam. Artinya kalau bagi saya haram menginjak dia karena dia itu Quran berjalan. Quran berjalan. Tapi betul-betul mulut bisa dia khatam sehari itu sekali. Pernah dia mengkhatam Quran sehari itu sekali katanya. Ketika menjelang Ramadan telat dari orang tua nggak ada uang lagi. Dia udah susah. Kita merantau ya. Mau hidup susah apa. Di situ saya tengok tiba-tiba ada telepon dari gedung. Kalau di sana saya namanya gedung El Nusa. Ibu ke Jakarta ada gedung tinggi itu. Ditelepon untuk jadi imam tarawih. Waktu itu honornya nak sana 4 juta. 4 juta waktu itu kan besar ya. Jadi rizkinya betul-betul dibuka oleh Allah. Kenapa dia bisa hafal? Dia baca Quran bulan Ramadan itu dia baca setelah tarawih dia baca. Kan hafal kan nggak perlu pakai kitab, kan nggak perlu dia pakai kitab, cukup murattal saja dia baca. Maka saking khusyuknya dia baru sadar khatam Al-Quran itu menjelang subuh. Karena sudah asik baca Quran. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena sudah asik. Makanya kalau ibu asik nonton film 2 jam itu tidak terasa di 21 itu. Apalagi filmnya film kan paham ibu ya kan sampai 3 jam tidak terasa apa maksud karena asik. Jadi sudah menikmati dia. Kenapa kita baca Quran itu baru wajib ngantuk? Karena belum zuknya rasanya belum dapat, rasa cintanya belum, ya, rasa asiknya belum di situ sebetulnya. Makanya ketika beribadah orang-orang yang istiqamah kepada Allah itu mereka bahagia ketika dekat dengan Allah. Nah, begitu. Maka sampai Mi'raj, sampai 7, Sidratul Muntaha, Raf-Raf, dan terakhir menerima perintah salat dari Allah. Jadi puncaknya apa Isra Mi'raj tadi? Perintah salat. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an itu, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian berada dalam neraka sakar kata Allah? Apa kata orang dalam neraka sakar tadi? Lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu itu kami muslim tapi tidak mau salat. Sudah ada nerakanya. Apa nama nerakanya? Sakar. Hati-hati. Ini orang tidak salat. Orang yang sering melalaikan salat. Fawailul lil musallin. Maka neraka wil bagi orang yang salat, allazina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang melalaikan salat. Kalau tinggal salat apa tadi? Neraka sakar. Kalau lalai neraka wil. Gara-gara anak pesta zuhur pindah ke asar. Contoh. Gara-gara anak pesta nikah di gedung salat zuhur pindah ke asar, itu namanya melalaikan. Apa narokoi tadi pun? Makanya hati-hati. Jadi mudah-mudahan di Rajab ini kita bersiap. InsyaAllah di Sya'ban kita juga bersiap. Di Ramadan nanti Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja kajian kita sore ini. Tidak ada tanya jawab dulu ya? Ada juga. Apa lagi? Nah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, update itu ini. Ya. Saya tidak mantau pula api ini. Cuma saya tengok postingannya di Facebook di mana-mana kan. Tapi yang jelas ini Allah lihatkan kalau manusia itu tak secanggih apapun, sekuasa apapun,
sesombong apapun, kalau sudah Allah yang memerintahkan, selesai dalam satu hari. Dan kabarnya kebakaran itu lebih luas dari Gaza. Gaza itu membakarnya 1,5 tahun. Itu cuma beberapa jam habis semuanya. Dan banyak di sana tuh manusia-manusia yang sombong. Ya, di situ kan tempatnya Paris Hilton, tempatnya bintang-bintang Hollywood, semua di sana kan. Cukup Allah lalapkan saja sedikit, selesai. Beberapa jam hangus semuanya. Jadi artinya di sini kita ini kecil, ya. Tidak belum apa-apa ketika Allah menengokkan kuasanya. Cuma muncul juga pertanyaan, kenapa di Israel nggak ada musibah, Ustaz? Kok nggak ditenggelamkan aja Israel itu? Itu kan nubuat akhir zaman. Coba baca literatur hadis-hadis akhir zaman. Ketika orang-orang sahabat berkumpul dengan Nabi, wahai sahabatku, kata Rasulullah, besok kalian akan berperang dengan orang Yahudi. Sementara waktu itu Yahudi tidak ada. Yang ada waktu itu apa? Romawi, pusat Kristen terbesar di dunia. Ya kan? Yang ada apa? Persia, pusat agama Majusi, penyembah api waktu itu di dunia. Maka sahabat heran, kok musuh kita orang Yahudi? Yahudi sudah diusir, sudah berpencar-pencar, kalau bahasa kerennya berdiaspora. Mereka sudah berserakan, tidak ada lagi. Maka sahabat heran, kok Rasulullah berperang dengan orang Yahudi? Yahudi sudah tidak ada lagi, secara akal tidak masuk. Tapi kapan Allah tengokkan hadis Nabi itu? 1948 berdirinya negara Israel. Berarti itu sudah menjadi nubuat Nabi kita di akhir zaman. Kalau sempat tidak ada negara Israel, berarti Nabi bohong. Ya kan? Kenapa Nabi menyebut kita berperang dengan orang Yahudi? Ternyata Allah takdirkan akan ada sebuah negara Yahudi. Maka ketika Syekh ditanya di Mesir, kenapa Syekh ditenggelamkan saja Israel ini, Allah kan selesai. Tersenyum Syekh tadi. Apa jawab Syekh tadi? Kalau seandainya Israel selesai, tak ada lagi ladang jihad, tak ada lagi orang mati syahid. Jadi ibu jangan sangka orang yang berperang itu mereka ingin menang. Mereka memang ingin mati, ingin pulang kepada Allah dalam keadaan syahid. Memang itu yang dicari. Makanya panik tentara Israel. Ini orang ini datang, memang orang nyari mati. Dia nyari mati, makanya panik. Memang orang ingin berkorban itu kan susah melawannya. Nah inilah, makanya Israel ini akan ada terus sampai menjelang akhir zaman. Sampai Malhamah Kubra, terjadi perang, ya, besar nanti di akhir zaman. Datang Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Kalau hidup kita zaman itu entah seperti apa dunia ini, ya. Begitu. Ya Bu ya. Itu Los Angeles, belum New York lagi kan, belum ini. Banyak yang terjadi musibah di sana. Baik, Bunda semua, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Masih ada lagi waktu ngaji lagi. Januari, ada di Februari ya. Di Februari. Karena insya-Allah di Maret masuk Ramadan. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbaghna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fil rajab wasya'ban wa balligh umurana ya Allah fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
Demikian ibunda semua, mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.